ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggampangkan urusan kita, yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan apapun yang kita butuhkan untuk menghadiri majelis yang sangat-sangat mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak berkah kalau seandainya di dalam sebuah majelis di situ dilaksanakan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah adalah salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, pernah dulu ada seorang sahabat yang tidak mau kawin. Ia mengira seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang paling banyak ibadah, adalah hamba yang paling banyak membaca Al-Quran, adalah hamba yang paling banyak berpuasa, adalah hamba yang paling banyak zikir. Ia mengira manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, tidak mencicipi sama sekali daripada kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan memang untuk manusia. Mereka ingin menjadikan diri mereka seolah-olah pendeta yang hanya tinggal di tempat ibadah mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri di atas mimbarnya dan berkata, "Ar-ruhbaniyah, mithl ruhbaniyah al-yahud." Apakah kalian mengira bahwasanya dekat dengan Allah hanya bisa dilakukan dengan tata cara yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani? Mengurung diri beribadah kepada Allah, memutuskan hubungan daripada manusia semua, tidak kawin, tidak punya anak, dan seterusnya. Di situ Nabi Muhammad SAW berkata, "Ama wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lahu." Demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku adalah makhluk yang paling takut dengan Allah, paling dekat dengan Allah, paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnani asumu wa uftir. Saya puasa, saya biasanya tidak puasa. Wa usalli wa anam wa arqud. Saya salat malam, besoknya saya tidur. Wa atazawwaju nisa, dan juga saya menikahi perempuan. Orang muslim memiliki uswah dan memiliki suri tauladan yang harus mereka ikuti, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menghadapi daripada sahabat-sahabat Rasulullah tersebut, mereka semua menjadi orang-orang yang mencontoh pribadi dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci dengan sunnahku maka ia bukan termasuk daripada golonganku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Pelaksanaan akad nikah adalah pelaksanaan salah satu daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang sunnah yang seperti ini adalah sunnah yang siapapun mau melakukannya. Sunnah Nabi Muhammad banyak, tapi yang sering-sering disebutkan adalah nikah. Kenapa? Karena nikah semua orang tahu. Kalau seandainya tidak disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya juga pengen kawin, semuanya juga pengen nikah. Makanya kalau seandainya kita berdoa di dalam majelis umum seperti ini, kita bilang semoga yang dapat jodoh, amin, kencang. Ya semuanya kencang. Tapi semoga semuanya semangat untuk soal malam. Amin. Kalau kita bilang jodohnya kencang, amin semuanya.
yang muda-muda, yang mudi-mudi semuanya sama. Sunnah tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap dianggap ibadah meskipun kita juga merasakan kenikmatan daripada hal tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, wa fi budhi ahadikum shadaqah. Dan pada hubungan antara suami dan istri tersebut terdapat sedekah, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ada nilai sedekahnya. Sahabat yang pada saat itu belum dewasa pemikiran mereka tentang agamanya, belum betul-betul memahami tentang konsep keagamaan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, mereka heran, masa kawin, masa hubungan suami istri itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatan wa yakun lahu fiha. Kok bisa wahai Rasulullah? Masa si suami datang ke istri, mereka melakukan hal yang memang mereka sukai, kemudian mereka dapat pahala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita law fa'ala bi haram, kana 'alaihi rizq. Kata Nabi Muhammad, coba hubungan yang dilakukan oleh suami dan istri ini, kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Ini perlu diperhatikan. Hubungan apapun antara suami dan istri, entah itu pegang-pegangan, entah itu pacaran, entah itu berdekat-dekatan, berdesak-desakan, tempel-tempelan, jalan-jalan bareng dengan lawan jenis, itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, betul ini hari ini kita hadir majelis sunnah, dan laki-laki dan perempuan bisa. Ini menambah keberkahan daripada majelis tersebut. Kalau seandainya gabung, yang kita harapkan adalah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laki-laki duduk di samping perempuan, perempuan duduk samping laki-laki, yang kita harapkan dari majelis seperti ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh kita daripada pelanggaran syariat, maka akan semakin banyak daripada pahala-pahala yang kita dapatkan, insyaallah. Jadi sangat bagus sekali kalau seandainya bisa dijadikan adat dan betul-betul diatur bagaimana di setiap majelis-majelis kita, agar supaya laki-laki dan perempuan itu memiliki tempat terpisah. Bukan beda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Bukan tidak mau perkumpulan tersebut menjadi semarak, bukan. Akan tetapi ingat, tujuan utama kita mengadakan perkumpulan, entah itu majelis, entah itu maulid, entah itu haul, entah itu perayaan akad nikah dan lain sebagainya, tujuannya adalah mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa turun rahmat Allah kalau yang kita lakukan di majelis tersebut adalah hal-hal yang membuat Allah murka. Jadi yang seperti ini harus dilestarikan dan dijadikan budaya, diperbaharui. Jangan kalau seandainya datang budaya barat membawa kebiasaan-kebiasaan baru, kita ini orang Indonesia ini banyak yang latah. Orang barat kalau seandainya mereka kawin joget-joget, kita orang muslim yang memiliki adat sendiri ikut joget-joget. Orang sana mabuk-mabukan, kita juga ikut mabuk-mabukan. Orang sana pakai pakaian yang begini dan begitu, orang kita juga ikut yang begini dan begitu. Dengan tujuan ingin merayakan kebahagiaan boleh, akan tetapi tetap dengan cara-cara yang disetujui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik ke cerita Nabi Muhammad SAW tadi. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya hubungan suami istri ini dilakukan secara tidak halal, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa, kata sahabat tadi. Betul, itu dapat dosa oleh Rasulullah. Wa kadzalika law fa'alahu fi haram kana lahu, idza fa'alahu fi halal kana lahu ajr. Begitu juga kalau seandainya ia lakukan hal tersebut dengan cara yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Jadi yang paling harus menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah ibadah pasangan suami dan istri serta keluarga daripada suami dan istri. Ingat, ini adalah ibadah. Ini adalah hal yang membuat baginda Nabi Muhammad SAW senang. Pengen atau tidak pengen Nabi Muhammad SAW senang? Pengen atau tidak? Nabi Muhammad SAW tazawwaj
tazawwaju atau tanakahu takfur. Saling menikahlah kalian, maka kalian akan banyak. Maka kalian akan mendatangkan keturunan-keturunan yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku nanti di hari kiamat akan bangga dengan banyaknya umat. Akan bangga dengan banyaknya pengikutku. Akan bangga melihat banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah. Dan tadi banyak ayat-ayat yang kita dengar, hadis-hadis yang kita dengar dalam khutbah nikah, ayat yang dibaca oleh qari kita, ayat yang dibaca oleh pembawa prakata tadi. Di antaranya adalah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk di antara tanda-tanda Allah, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan istri-istri kalian itu dari kalian sendiri. Coba lihat perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Istri-istri kalian diciptakan dari kalian sendiri. Kalian dan istri kalian adalah hal yang dibuat dari satu yang sama. Istri kalian itu dikatakan adalah tulang rusuk daripada suaminya. Untuk apa diciptakan pasangan-pasangan tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan di saat kalian bersama dengan pasangan kalian. Jadi kalau seandainya hubungan suami dan istri tersebut tidak mendatangkan ketenangan di dalam hidup, maka mungkin ada yang salah dengan cara mereka mengarungi kehidupan mereka. Mungkin mereka banyak melanggar perintah-perintah Allah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin mereka kurang perhatian dengan salat. Mungkin mereka kurang perhatian dengan sedekah. Mungkin mereka selalu mendatangkan murka Allah dengan melakukan hal-hal yang haram, membuka aurat, tidak perhatian terhadap hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di rumah mereka. Jadi rumah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan antara suami dan istri yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah litaskunu ilaiha, agar supaya kalian mendapatkan ketenangan di saat kalian bercengkrama bersama dengan pasangan kalian. Itu yang dinamakan dengan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian, Allah ciptakan di antara suami dan istri mawaddah. Apa itu mawaddah? Al-mawaddah hiya al-mahabbah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Mawaddah artinya cinta. Mawaddah artinya cinta. Cinta itu baru dicari jika pasangannya sudah halal. Allah bilang Allah ciptakan pasangan dari diri kalian. Setelah kalian nikah, Allah ciptakan yang namanya cinta. Ini konsep percintaan di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam yang namanya cinta itu baru dicari pada saat mereka sudah nikah. Nah, sekarang coba kita lihat korban-korban sinetron ini, korban-korban film-film Korea ini, mereka mencari cinta sebelum mereka kawin. Mereka mencari pasangan sebelum mereka kawin. Sampai-sampai di sebagian daerah, kalau anaknya belum pacaran, ibunya sedih. Kalau anaknya belum gendeng pacar ke rumahnya, bapaknya sedih, marah-marah, keluar sana cari pacar. Wal'iyadzubillah. Ini lagi-lagi adalah budaya luar yang diadopsi oleh kita secara tidak sadar. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena banyak nonton, mengidolakan orang-orang kafir, selalu memandang orang-orang kafir itu dengan mata terbelalak, menganggap mereka itu keren, menganggap mereka itu hebat. Akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan apa yang mereka lakukan. Makanya kata Nabi Muhammad, ini memang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian itu akan balik lagi ke jahiliyah, kata Nabi Muhammad.
Kalian itu akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Coba yang laki-laki di luar itu banyak ibu-ibu pengen cari tempat duduk. Kalau seandainya bisa masuk ke masjid atau ke majelis kita, lebih baik masuk ke majelis kita. Yang di luar itu, kalau seandainya bisa masuk di sini masih banyak kosongnya. Di sini di dalam masih banyak kosongnya. Apa yang di luar? Di depan sini masih banyak. Silakan duduk. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian itu akan mengikuti kebodohan orang-orang sebelum Islam lagi. Akan meniti jalan yang mereka jalani. Meskipun agama Islam sudah menghapusnya, meskipun agama Islam telah berubahnya dengan adat-adat baru yang lebih bagus. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal akan kalian ikuti. Wa dhira'an bi dhira'in, dan satu hasta demi satu hasta akan kalian ikuti kembali. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, "Lau dakhalu juhra dhabbin", kalau seandainya mereka masuk ke lubangnya biawak, mereka zaman dahulu masuk ke lubang biawak, Nabi Muhammad bilang jangan, nanti umat akhir zaman bakal masuk lagi karena penasaran apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan pada saat mereka memasuki lubang biawak atau lubang daripada bob biawak Arab, adalah Arab. Jadi itu memang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita, orang-orang yang dekat dengan ulama, orang-orang yang dekat dengan asatidzah, orang-orang yang dekat dengan kiai, dengan habaib, kita ini kan setiap hari hadir majelis. Kita ini kan berhari-hari kita menghadiri daripada perayaan Maulid, ceramah sana sini dan lain sebagainya. Seharusnya kita menjadi manusia-manusia yang lebih membentengi diri kita daripada mengikuti kebiasaan-kebiasaan jelek yang dibawa daripada orang-orang luar. Si ayah harus lebih perhatian lagi dengan anak-anaknya agar supaya mereka tidak pacaran. Si ibu juga jangan bangga kalau seandainya anak perempuannya digandeng oleh laki-laki yang belum halal baginya. Makanya perkara kawin ini jangan dipersulit. Nikah itu nggak sulit. Nikah itu tidak repot. Orang sekarang biarkan anaknya pacaran bertahun-tahun, nanti suatu saat kalau dia sudah mapan baru kawin. Ini cara pikir yang benar atau yang salah? Benar atau salah? Salah. Ini adalah cara pikir orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Allah yang jamin rezeki, Allah yang jamin kehidupan yang akan kita laksanakan. Melakukan hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, itu yang harus ditinggalkan. Jadi kawin itu kata Nabi Muhammad SAW, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Orang yang mampu kawin, falyatazawwaj, langsung kawin, jangan pacaran. Yang mampu kawin langsung kawin. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda. Ini yang diajak berbicara oleh Nabi Muhammad adalah anak muda. Anakmu, anak muda. Yang tua-tua enggak masuk. Ini omongan hanya untuk anak muda. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah, orang yang mampu untuk kawin, falyatazawwaj, maka kawinlah. Perhatikan di sini kata Nabi Muhammad, kalau mampu. Kita mulai overthinking bahasanya. Banyak mikir. Mampu itu maksudnya harus punya gedung mewah untuk mengadakan acara. Mampu itu maksudnya si laki harus punya rumah dulu. Mampu itu maksudnya si laki harus punya kerja dulu. Mampu itu maksudnya begini dan begitu. Kita tafsirkan sendiri apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Padahal salah. Ulama telah menafsirkan daripada hadis tersebut. Ulama telah menyatakan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk nikah. Apa kemampuan untuk nikah? Bisa melaksanakan hak batin di dalam suami istri, kemudian punya mahar, kemudian punya nafkah sehari semalam. Ini kata ulama. Ulama kita menjelaskan kemampuan seorang pemuda untuk kawin itu apa? Bisa punya mahar, bisa menafkahi sehari semalam, bisa kasih baju untuk musim tersebut, kemudian mampu untuk memenuhi nafkah batin. Gak harus punya rumah.
Nggak harus bikin hajatan yang mewah-mewah, tidak harus. Ini kesalahan yang telah bergenerasi terjadi apa? Mempersulit kawin, mempermudah pacaran. Akhirnya anak-anak muda lebih milih pacaran, mendatangkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah daripada kawin. Seharusnya kawin dipermudah, pacaran kita bantai, kita babas. Seharusnya seperti itu kan? Ini kalau seandainya betul kita adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita seharusnya lebih mementingkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita adalah orang Islam, seharusnya kita lebih bangga dengan budaya Islam. Kalau seandainya kita mengharapkan keridhaan Allah, maka kita harus meninggalkan daripada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi juga disinggung masalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini yang namanya hubungan atau ikatan rumah tangga itu ada anggotanya. Anggota utamanya adalah suami dan istri. Coba kita angan-angan lagi, kita pikirkan lagi. Fungsinya suami di dalam rumah tangga sebagai apa? Fungsinya istri di dalam rumah tangga sebagai apa? Karena apa? Karena kalau seandainya setiap personal, setiap perorangan dalam sebuah rumah tangga tahu masing-masing tugas mereka, maka rumah tangga ini akan menghasilkan sakinah, akan menghasilkan mawaddah, akan menghasilkan rahmah. Baru ada sakinah, mawaddah, rahmah. Dengarkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin yang akan meluruskan perempuan-perempuan mereka. Jadi kita serahkan urusan rumah tangga final, pendapat apapun yang kita musyawarahkan bersama dengan suami dan istri kita serahkan keputusan akhirnya, ketok palunya kepada suami. Istri jangan ngambil tugasnya suami. Istri jangan mengambil tugasnya suami. Jika si istri ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjalankan tugas sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang memegang tanggung jawab, laki-laki yang memiliki kepemimpinan. Jadi yang memimpin rumah tangga, yang menjadi kapten daripada kapal rumah tangganya adalah suami. Tanggung jawabnya besar. Suami harus menuntun si istri. Suami harus memerhatikan anak. Suami yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau istri dan anak-anaknya tidak melakukan salat. Suami yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya istri dan anak-anaknya melakukan maksiat kepada Allah. Makanya di akhirat nanti ada orang-orang yang ingin masuk surga, ada orang-orang yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi anak-anaknya menarik daripada baju orang tersebut dan melarang mereka untuk masuk surga. Kenapa? Karena anak-anaknya ini bakal dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Kata malaikat, pergi kalian. Jangan pegang-pegang, ini semuanya ahli surga. Kata orang-orang tersebut, anak-anaknya tadi berkata, wahai malaikat, mereka ini adalah orang tua yang membiarkan anak-anaknya, tidak mengajarkan mereka cara beribadah, tidak mengajarkan mereka cara meninggalkan maksiat, tidak mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya rusak dan masuk ke neraka Allah. Jadi kalau seandainya kami masuk surga, yang salah bukan kami doang, yang salah juga adalah orang tua. Nah, di sini letak tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua harus perhatian masalah sholat. Orang tua harus perhatian masalah ibadah, harus perhatian masalah tutup aurat. Yang punya anak perempuan, jangan biarkan anak perempuan yang membuka aurat. Biasakan dari sejak kecil. Yang punya anak laki-laki, ajarkan laki-laki tersebut menjadi pemimpin. Ajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Ajarkan mereka untuk mentaati perintah-perintah Allah. Ajarkan mereka cara salat, cara wudu, cara berzakat, cara berpuasa dan seterusnya sehingga tanggung jawab tersebut lepas. Kalau seandainya mereka memang masih ditakdirkan untuk jadi orang rusak, ya sudah, tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah lepas. Begitu seharusnya orang tua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin. Setiap daripada kalian adalah orang yang memiliki bawahan. Dan setiap yang memiliki bawahan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang dibawahi. Ini perlu diperhatikan. Jadi fungsi utama seorang lelaki adalah sebagai pemimpin, pengambil keputusan yang menentukan arah keluarga kita akan ke kanan atau ke kiri. Itu adalah suami. Kalau perempuan yang diharapkan adalah perempuan yang soleh atau bukan? Yang soleh atau yang bukan? Soleh. Soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fas-salihat. Istri-istri yang soleh. Istri-istri yang baik. Istri-istri yang mendatangkan ridha Allah adalah qanitat. Adalah perempuan-perempuan yang taat sama suaminya. Perempuan-perempuan yang menghormati suaminya. Perempuan-perempuan yang mendengarkan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran suaminya. Tentu selagi ajakan suaminya bukan menjurus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang, saya ini istri pengen jadi soleh, tapi suami saya bejat besar. Suami saya kerjaannya mabuk-mabukan. Suami saya kerjaannya judi. Suami saya tidak sholat. Jadi saya sulit cari imam yang soleh untuk membawa saya ke surga. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Coba bayangkan, ada seorang perempuan yang dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wanita istimewa. Ternyata suaminya adalah makhluk yang paling keji. Siapa itu? Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun itu masuk nerakanya dijamin oleh Quran. Kedurhakaannya sudah tidak diragukan lagi. Kejahatannya sudah sangat terkenal. Punya istrinya adalah wanita istimewa, yang termasuk daripada perempuan-perempuan yang dijamin oleh Nabi Muhammad sebagai penghulunya perempuan nanti di akhirat. Siapa namanya? Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim adalah perempuan salehah yang sabar menghadapi laki-laki yang begitu bejat. Laki-laki yang begitu jahat, yaitu suaminya Firaun. Jadi bukan alasan. Pada saat kita ingin memperbaiki sebuah hubungan, kita fokus ke diri kita. Kita perhatikan apa yang kita lakukan. Kita perhatikan yang kita laksanakan sekarang sudah sesuai dengan perintah Allah atau betul? Atau belum? Sudah sesuai dengan perintah Nabi Muhammad atau belum? Jangan urusi urusan suami kita. Betul harus mengingatkan. Tapi kalau seandainya si suami masih melakukan hal-hal yang tidak bagus, maka si perempuan fokus kepada dirinya sendiri sehingga Allah akan perbaiki hubungan tersebut. Insya Allah. As-salihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari siapa? Qanitat adalah perempuan yang taat pada suami. Perempuan yang taat kepada Allah tentunya, taat kepada Nabi Muhammad tentunya, dan taat kepada suami. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kriteria kedua daripada istri salihah yang dikatakan oleh Allah adalah menjaga kehormatannya pada saat suami tidak ada. Kalau suaminya tidak ada, tugas dia adalah menjaga kehormatan. Tugas dia adalah menjaga harta si suami. Tugas dia adalah menjaga hal-hal yang harus ia jaga di rumahnya. Jadi ibaratnya si suami ini presiden, si perempuan itu menteri dalam negeri. Perempuan ini ngurusi rumah tangga, ngurusi kehormatan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh rumahnya. Jadi kalau seandainya menginginkan keluarga yang bahagia, kalau ingin dapat hubungan istimewa sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, maka dengarkan Al-Quran. Jangan cuma dengar Al-Quran itu senangnya karena nadanya bagus. Masya Allah, dari kita punya nadanya yang luar biasa hebat. Masya Allah, merdu menjadikan Al-Quran tersebut meresap di dalam hati dan kalbu kita. Alhamdulillah. Tapi hal terpenting daripada Al-Quran, hal terpenting daripada kalamullah, ayat-ayat yang Allah turunkan adalah sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai pemahaman-pemahaman yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan.
Itu inti daripada Al-Quran. Al-Quran ini bukan seperti seruling. Kalau seandainya dibacakan Al-Quran dengan nada yang bagus, dan memang dipinta untuk dibacakan dengan nada yang bagus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man lam yataqanna bil Quran, kata Nabi Muhammad. Orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Qurannya bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran memiliki fungsi yang lebih lagi daripada sekedar hiburan, yaitu apa? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dan di akhir. Jadi sekali lagi, hubungan antara suami dan istri ini adalah hubungan yang luar biasa hebat. Dan perlu diingatkan juga, nanti mempelai pria dan wanitanya, mereka niatkan dengan hubungan ini mereka ingin melahirkan keturunan-keturunan yang saleh. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhir. Mereka ingin mendapatkan ridha daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan saling membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka keluarga yang dicintai oleh manusia-manusia di sekitarnya dan bermanfaat, menjadi uswah hasanah untuk keluarga-keluarga lainnya. Dan semoga hadirin dan hadirat yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, digampangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya banyak dosa, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang-utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.